Kita memasuki acara inti yaitu pemaparan materi pertama, Master Plan Bangunan Rumah Sakit di Era New Normal yang akan disampaikan oleh Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang akan disampaikan oleh Ibu Dona. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin tadi Ibu Moderator sudah memperkenalkan saya. Saya Ibu Dona, mungkin Bapak Ibu ini bukan pertama kali ya bertemu dengan saya, bisa jadi pada seminar-seminar baik online maupun offline. Sebelumnya pernah komunikasi juga dengan saya. Saya bekerja di Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Untuk materi mengenai hal ini adalah bukan yang pertama kali bagi kami. Ini bukan template kami ya, yang mungkin Bapak Ibu nanti akan menerima dari panitia. Jadi sejak mulai pandemi itu terjadi, slide ini mungkin sudah pernah Bapak Ibu lihat. Tapi bagaimanapun juga, mungkin di sini saya akan mengingatkan kembali atau mungkin ada beberapa hal yang perlu ditekankan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kerangka berpikir dalam konsep pemenuhan sarana prasarana di era new normal ini, yang pertama adalah mengenai kita mengevaluasi dulu mengapa sih masih terjadi penularan. Nah, ini isu mulai dari awal sampai saat ini masih tetap tinggi ya terjadi penularan. Sementara terutama untuk petugas. Sementara kan kita ketahui bersama bahwa di rumah sakit itu pasti sudah memiliki namanya standar PPI. Nah, apa sih standar PPI? PPI itu adalah pencegahan dan pengendalian infeksi. Bahkan ini sudah ada timnya. Memang ada tim khusus dari pengelola rumah sakit yang menangani pencegahan dan pengendalian infeksi. Untuk itu ada hal-hal yang perlu kita tinjau kembali. Yang pertama adalah kita lihat lagi, kita review lagi studi kelayakan kita. Nah, studi kelayakan kita kenapa kita harus review? Ya, karena kita harus melihat dulu kajian pola penyakit atau kasus PIE. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, apa sih itu PIE? PIE itu adalah penyakit infeksi emerging. Jadi seperti salah satunya COVID-19 ini ya, itu kasus-kasus infeksi emerging. Nah, kemudian bahwa hampir sebagian besar rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia ini belum tentu siap menghadapi kasus-kasus PIE ini. Oleh karena itu kita lihat kelayakannya, ya kan? Kita lihat kelayakannya layak atau tidak untuk melayani kasus-kasus PIE ini. Dan seandainya karena mau nggak mau kita wajib setiap rumah sakit itu kan tidak boleh menolak pasien ya. Oleh karena itu memang fasilitas fisiknya harus disiapkan gitu. Nah, terkait juga dengan batasan, bahwa kita ketahui bersama bahwa setiap rumah sakit itu kondisinya tailor-made. Jadi tidak kita bisa pukul rata semuanya sama. Terutama dalam hal fasilitas fisiknya ya. Ada yang besar lahannya, ada yang bangunannya besar, ada yang lahannya kecil, ada yang blok-blok masa bangunannya sempit, ada yang satu masa bangunan, ada yang beberapa masa bangunan. Nah, ini kondisinya sangat variasi. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan ini, apa yang bisa kita lakukan supaya rumah sakit kita itu layak atau dalam hal ini aman, selamat terhadap kemungkinan penularan penyakit infeksi emerging ini. Nah, kemudian tentu keterbatasan ini kaitannya juga nanti dengan kapasitas dari rumah sakit tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan mereview master plan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan di era new normal ini adalah terkait dengan pemenuhan program pelayanan
SDM, sarana prasarana, serta pembiayaan pastinya ya, penganggaran. Dan yang terakhir adalah pentahapannya. Master plan ini sangat bahwa master plan ini sangat penting ya dalam terutama di era new normal ini untuk direview. Bahwa kita ketahui bersama sesuai dengan pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Fasyankes, Dirjen Yankes, Kementerian Kesehatan, bahwa master plan itu melihat adalah 4 aspek. Yang pertama aspek layanan ya, karena layanan itu adalah yang mendasari apa yang akan kita bangun, apa yang akan kita buat, apa yang akan kita siapkan. Nah, kemudian dari sisi SDM, bagaimana ketersediaan SDM, dan bagaimana nanti dengan adanya kasus-kasus PIE ini, seperti apa kesiapan SDM-nya. Kemudian SPA, tadi mungkin sudah saya jelaskan sekilas ya mengenai SPA itu sarana, prasarana, dan alat. Sarana itu maksudnya adalah bangunan, prasarana itu adalah utilitas. Nah, dalam hal ini salah satu dari utilitas bangunan itu kan tata udara itu ya. Di mana memang itu dari tupoksi saya adalah membidangi sarana atau bangunan dan prasarana, di mana salah satunya itu adalah tata udara ya. Dan alat, alat kesehatan, serta pembiayaan. Nah, tentunya untuk pemerintah ya, pemerintah ini dengan kasus pandemi ini, dengan terjadinya pandemi ini, banyak terjadi namanya adalah refocusing ya, refocusing anggaran, di mana diutamakan memang anggaran-anggaran untuk pelayanan penyakit infeksi emerging ini. Nah, kemudian juga pentahapannya. Dalam hal ini memang kita tidak memahami ya, kita sama-sama tidak memahami akan sampai selesainya kapan untuk pandemi ini gitu. Kita berharap mudah-mudahan secepatnya ya dengan ditemukannya vaksin ini. Nah, kemudian lingkup dari penataan kembali ini apa aja sih? Nah, pertama itu dari poin A sampai G, mulai dari alur proses kegiatan layanan, ya kan? Bagaimana kita unsur-unsurnya itu kan selain tata udara ya, di awal sebelum kita masuk ke tata udara itu pertama kita perhatikan dulu alur prosesnya. Bagaimana jalur-jalur ya, kemana-mana jalur-jalur bersih, jalur-jalur kotor, kemudian yang B zoning, fungsi pengaturan penataan kembali fungsi-fungsi ruang, layout seperti apa, kemudian bentuk, karakteristik komposisi bangunan, jenis konstruksi bangunan dan prasarana, program persyaratan dan hubungan antar ruangan, utilitas dan fasilitas penunjang, serta ketersediaan dan kualitas alkes dan APD. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa faktor yang mempengaruhi dalam penataan kembali ini adalah pertama tadi mungkin sudah saya sampaikan adalah program layanan, kemudian tadi kondisi lahan dan lingkungan, kemudian kondisi existing bangunan dan prasarana, dan selanjutnya adalah tentunya desain, arsitektur, struktur, dan ME, perencanaan alat kesehatan, perencanaan logistik, alat APD, APD itu kepanjangan dari alat pelindung diri ya. Kemudian waktu atau tahapan kapasitas layanan, kemudian kemampuan teknologi, pemeliharaan SPA, kemudian biaya atau anggaran. Ini adalah faktor-faktor penting yang mempengaruhi dari kualitas tentunya ya, kualitas dan hasil proses kita kembali. Kaitannya dalam dalam seminar kali ini ya, yaitu memang untuk teknologi tata udara ya, teknologi tata udara untuk menangani kasus ini cukup luar biasa, bahwa kita sulit untuk menggeneralisir seluruh Indonesia ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu kemampuannya oke lah di Jakarta atau mungkin di Sumatera itu sudah, Sumatera dalam hal ini Sumatera Utara ya, dari sisi kemampuan teknologinya untuk mengapply sistem tata udara yang khusus itu sudah oke. Nah, bagaimana dengan yang di timur gitu kan, Indonesia Timur, misalkan di Pegunungan Bintang, di Intan Jaya dan lain sebagainya, itu memang itu menjadi PR kita bersama, bagaimana menerapkan sistem-sistem tata udara yang membutuhkan teknologi tersebut.
sebagai base atau dasar dari peraturan mengenai sistem tata udara salah satunya. Ya, saat ini memang kita mengacu kepada Permenkes RI nomor 24 tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit. Nah, ada 5 poin penting dalam hal ini. Nah, sebenarnya gini, seandainya Permenkes 24 ini ya, di tahun 2016 keluarnya ya. Nah, seandainya Permenkes 24 ini sudah dipenuhi oleh semua rumah sakit, saya yakin kondisi pandemi ini tidak terlalu bermasalah dengan fasilitasnya. Betul. Karena memang kita menyadari bersama bahwa tingkat kepatuhannya itu terhadap Permenkes ini masih perlu kita tingkatkan lagi ya. Nah, yang pertama adalah mohon maaf Bapak Ibu, suara saya jelaskah? Jelas ya. Yang pertama adalah mengenai rencana blok. Nah, kepatuhan fasilitas pelayanan kesehatan salah satunya adalah misalkan rumah sakit ya, terkait peruntukan bangunan disesuaikan dengan ketentuan daerah. Di mana bahwa di dalam ketentuan daerah, pemerintah daerah ya, ini sudah diatur bahwa ini kawasan untuk komersil, ini kawasan untuk bangunan kesehatan, untuk pendidikan, untuk perumahan, itu sudah diatur. Nah, bahwa kita ketahui bersama, ini belum tentu ternyata rumah sakit itu dibangun di kawasan yang khusus untuk pelayanan kesehatan gitu. Nah, tentunya hal ini akan memberikan pengaruh tadi terhadap penerapan dari keselamatan kesehatan bangunan. Nah, kemudian yang B yaitu pengaturan kembali jarak bebas antar bangunan, kepadatan bangunan, dan ketinggian bangunan. Tentunya hal ini mempertimbangkan kaidah-kaidah pencegahan dan pengendalian infeksi. Yang kedua itu mengenai masa bangunan. Untuk masa bangunan, memang arahnya ya rumah sakit itu seharusnya mendukung masa bangunannya harus mendukung terjadinya sirkulasi udara. Nah, ini ujung-ujungnya memang ke arah ventilasi ya, ventilasi dan dilusi serta pencahayaan alami. Nah, dilusi itu kan tujuannya untuk mengencerkan konsentrasi udara kontaminan. Dan yang kedua itu mengenai pencahayaan alami. Nah, ada 2 poin penting. Masa bangunan tidak gemuk, kemudian desain bangunan memperhatikan orientasi matahari. Nah, masa bangunan tidak gemuk ini memang ini disarankan ya, karena kita ketahui bahwa dengan masa bangunan yang gemuk itu akan berakibat kepada pengaturan sistem tata udara yang terdiri dari 6 parameter tersebut ini akan sulit. Nah, karena tetap angka-angka tersebut bagaimanapun juga memang untuk rumah sakit sudah diatur ya, ada kekhususannya. Kemudian desain bangunan memperhatikan orientasi matahari. Nah, ini tujuannya adalah selain untuk salah satu proses ada kaitannya dengan ventilasi ya, dengan keluar masuknya udara. Nah, ini dapat diminimalisir ya kontaminan ini dengan langsung terkena matahari, dan juga aspek kenyamanan pastinya, karena bagaimanapun juga kayak misalkan rawat inap kalau menghadap ke sisi barat ya itu mungkin tidak nyaman karena terlalu panas menerima matahari sore. Nah, selanjutnya adalah desain tata ruang dan komponen bangunan. Ada 3 poin penting dikaitkan dengan era pandemik ini yang sudah tercantum di dalam PMK 24 ya, secara eksplisit dan secara implisit, bahwa yang pertama desain meminimalisir resiko penyebaran infeksi. Jadi antaranya tadi pengaturan jarak, tempat duduk, kemudian jarak antar bed, tata ruang dengan zonasi, sistem tata udara, material bangunan yang non porosif dan lain-lain. Hal selanjutnya adalah bahwa yang menjadi perhatian penting, desain memperhatikan alur atau pergerakan barang, pasien, dan petugas. Prinsipnya itu adalah one way flow.
Jangan sampai terjadi jalur atau alur silang yang menyebabkan cross infection. Nah, kemudian yang ketiga adalah selain akses masuk atau keluar pasien dan barang, diupayakan terdapat akses khusus untuk pasien PIE. Jadi sebaiknya memang mulai dari blok atau masa bangunan itu sudah dipisahkan dengan area yang strictly limited access. Selanjutnya adalah tata letak bangunan atau site plan, bahwa penataan kembali zonasi blok bangunan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu dengan penguatan pada minimalisasi resiko penularan penyakit, kemudian dari tingkat privasi ruang-ruang pelayanan, dan yang ketiga adalah kedekatan hubungan atau fungsi ruang pelayanan. Dalam hal ini adalah untuk mempersingkat jarak dan respon time. Yang terakhir adalah pemanfaatan ruang. Pastinya harus efektif, efisien, sesuai fungsi layanan, dan memisahkan yang jelas antara pasien infeksius dan non-infeksius. Terima kasih, Ibu. Ya, baik. Oke, jadi untuk slide ini ya, ini menggambarkan konsep utama penataan kembali fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu rumah sakit di era pandemi. Jadi dari prahospital, maksudnya itu adalah pasien dirujuk mungkin dari puskesmas atau mungkin dari fasilitas pelayanan kesehatan lain ya, atau mungkin dari rumah sakit darurat COVID, dilakukan screening atau early detection. Nah, ini kemudian masuk ke rumah sakit hospital, di mana saat ini proses layanan pasien PIE, ini saya bicara secara nasional ya, secara nasional. Nah, ini tentunya tetap kembali semuanya kepada kebijakan daerah masing-masing, bahwa kita ketahui bahwa dikategorikan menjadi 3 jenis kasus ya. Jadi kasus pasien dengan gejala ringan ya, kemudian ada gejala sedang dan gejala berat. Nah, untuk gejala ringan sedang, untuk beberapa daerah-daerah yang ada di Indonesia ditangani tidak di rumah sakit, itu ditangani di rumah sakit darurat, atau mungkin bisa jadi refungsi dari beberapa misalkan hotel, wisma atau fasilitas-fasilitas lain yang memungkinkan di daerah tersebut untuk melayani pasien COVID dengan gejala ringan ke sedang. Sementara rumah sakit itu adalah menangani pasien COVID dengan gejala sedang ke berat. Jadi merupakan layanan rujukan. Nah, jadi bahasa prahospital di sini, jadi dari prahospital tadi yang mungkin rumah sakit darurat atau mungkin fasilitas karantina atau apapun namanya, fasilitas penampungan COVID. Nah, pada saat gejalanya memburuk ya, gejala memburuk dari ringan ke sedang atau sedang ke berat, kemudian dirujuk ke rumah sakit. Nah, dirujuk ke rumah sakit, nah kemudian akan masuk ke akses rujukan PIE. Jadi langsung akses rujukan PIE. Nah, ini disebut ada namanya triase sekunder, di mana dicek kembali ya, dicek kembali semuanya kondisi, baik kondisi fisik, kondisi medis maupun kondisi kondisi COVID-nya ya. Nah, di dalam blok ya, atau blok area khusus layanan PIE, ini ada area observasi, kemudian ada area intensif ya, perawatan isolasi intensif dan non-intensif. Dan dilengkapi juga dengan transit jenazah. Nah, kemudian untuk pasien umum pun yang datang itu kan tidak semerta-merta langsung masuk ke ruang layanan. Harus melalui prosedur triase dulu. Nah, baik yang melalui gawat darurat maupun yang baik pasien yang ke gawat darurat maupun yang ke rawat jalan. Jadi melalui triase primer. Nah, untuk triase primer ini juga tergantung rumah sakit ya, bisa jadi jenis pemeriksaannya itu mungkin swab antigen gitu, atau mungkin rapid test lainnya. Kemudian yang pasti ya termogan itu udah pasti. Nah, kemudian
setelah mungkin dinyatakan oke, nggak ada masalah dengan COVID, langsung ke triase, langsung ke ruang layanan. Jadi seperti itu. Jadi untuk meminimasi risiko terjadinya penularan penyakit infeksi emerging, dilakukan pengaturan atau penataan kembali blok-blok bangunan sesuai zonasi. Nah, di sini ada zonasi merah, kuning, dan hijau. Di mana area merah itu adalah area layanan penyakit COVID. Kemudian area kuning adalah area layanan pasien umum, dan yang hijau itu adalah penunjang dan manajemen. Mungkin saya ulangi sekali lagi bahwa di triase primer itu dilakukan screening tahap awal pasien non rujukan untuk menentukan alur pasien tersebut selanjutnya. Nah, pada triase primer dilakukan kegiatan pengecekan suhu tubuh, bisa jadi dengan wawancara atau pengisian form, kondisi pasien, dan juga rapid test. Nah, kemudian selanjutnya apabila di triase primer pasien ini lolos, kemudian dapat melanjutkan untuk mendapatkan layanan medis di unit atau ruang rawat jalan dan atau unit gawat darurat atau ruang-ruang layanan medik lainnya ya yang dibutuhkan, yang merupakan zona kuning. Untuk pasien yang hasil screening tahap awal reaktif ya, reaktif atau kalau sekarang kan antigen ya, positif, maka langkah selanjutnya diarahkan ke triase sekunder. Atau bisa jadi langsung dirawat ya, dirawat atau mungkin dirujuk ke rumah sakit darurat. Kemudian untuk triase sekunder dilakukan jadi untuk pasien yang datang dengan rujukan COVID dapat langsung menuju ke triase sekunder melalui akses khusus pasien COVID. Untuk beberapa ruangan dapat digunakan bersama, seperti laboratorium. Kita lihat bahwa di dalam zona kuning itu ada laboratorium ya, laboratorium, dan ada yang berwarna merah di sini, laboratorium BSL 2. Jadi ruang radiologi dan ruang operasi serta ruang penunjang non-medik seperti ruang jenazah dan laundry. Jadi, untuk ruang-ruang yang digunakan bersama diatur sesuai dengan persyaratan tertentu. Kemudian apabila dimungkinkan pada zona merah area layanan COVID dapat disediakan ruang transit jenazah. Ya, jadi harapannya ya tidak bergabung dengan ruang jenazah yang secara umum di rumah sakit ya. Jadi ada ruang transitnya. Dan bagaimana melakukan pelayanan itu kembali lagi kepada SOP kebijakan rumah sakit tersebut. Kemudian untuk ruang PIE juga disediakan ruang pemeriksaan mobile X-ray itu pada blok tindakan. Kemudian terdapat blok bangunan yang ditata sesuai warna zona, maka dilakukan penyesuaian layout atau redesign, baik membangun baru atau memanfaatkan bangunan existing, refungsi dengan merenovasi atau merehabilitasi bangunan tersebut sehingga memenuhi persyaratan bangunan sesuai dengan fungsinya. Kesimpulannya bahwa dalam melakukan redesign atau refungsi ruang-ruang layanan kesehatan di era adaptasi kebiasaan baru ini harus mempertimbangkan keselamatan bagi pasien dan petugas rumah sakit. Dalam hal ini dampak yang mungkin ditimbulkan akibat pemilihan desain. Nah, kemudian yang kedua, bahwa lingkup redesign ruang-ruang pelayanan kesehatan meliputi 3 poin penting, yaitu penataan alur, baik pasien, petugas, barang bersih, dan kotor. Nah, yang kedua, bahwa redesign tata ruang dan konversi ya, redesign tata ruang dan konversi atau penyesuaian sistem tata udara, sistem ventilasi harus aman dari kemungkinan penularan penyakit dan harus dapat dipastikan bahwa di setiap ruangan tidak terjadi udara terkontaminasi yang terperangkap. Nah, kemudian yang ketiga, elemen-elemen ruang lainnya yang mempengaruhi tercapainya parameter standar. Tadi di salah satu di antaranya, tadi mungkin saya sudah sampaikan bahwa desain arsitektur pun juga mempengaruhi dari nilai parameter yang Bapak Ibu desain. Jadi ini saya sudah mendapatkan beberapa informasi ya, yang ya
ada yang cerita gitulah, Bu, ini saya sudah desain supaya dapat 5 Pascal gitu kan. Saya sudah dapat desain 5 Pascal. Ternyata pas di lapangan, bukan 5, 10 ya, 10 Pascal. Saya lupa 5 apa 10, ya sekitar segitulah. Ternyata setelah dipasang sistem tata udara saya, dicek di Teskom ya, dicek kembali, ternyata cuma 2,5 atau cuma nggak nyampe 2,5 gitu kan. Padahal saya desainnya udah 10 loh gitu. Ternyata dicek kembali, ya ternyata ini arsitekturnya itu dinding-dindingnya pakai gypsum gitu kan. Nah, gypsum dan kemudian celah-celahnya ini kurang, lebih dari 3 mili ya, celah-celah pintu di bawah itu lebih dari 3 mili, akhirnya banyak kebocoran udara dan juga beberapa hal lainnya yang terpengaruh gitu ya. Dan juga plafon juga mempengaruhi. Umumnya kan kalau plafon itu kita menggunakan gypsum atau Eternit. Nah, ini juga mempengaruhi dari tekanan udara yang kita desain gitu ya, mengurangi tentunya. Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu acuan standar mengenai desain ruang-ruang layanan kesehatan adalah Permenkes nomor 74 tahun 2019 tentang persyaratan teknis bangunan dan pedoman-pedoman teknis lainnya. Nah, ini pun saat ini kami sedang dalam proses revisi. Nah, sebelum revisiannya keluar, kita tetap mengacu kepada Permenkes ini.